Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas logistik A2 ingin mempresentasikan proyek UAS kami. Saya sendiri, Resti Nur Hidayah, ada Kans Ahmad Firdaus, Dava Triramdaru, dan Serwin Yuda Ardiansah. Selanjutnya, yang pertama itu masuk ke perangkat microcontroller. Perangkat microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Salah satu contoh merek dagang yang umum dipakai adalah Arduino. Arduino board berisi microcontroller, port USB, port power, pin output daya sebesar 3,3 volt dan 5 volt, pin I/O analog dan digital, serta beberapa rangkaian lainnya. Arduino menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk dapat terhubung dengan Bluetooth atau Wi-Fi. Dibutuhkan modul tambahan pada Arduino. Perangkat input. Perangkat input merupakan perangkat yang mengirimkan sinyal input digital atau analog kepada microcontroller. Berikut adalah beberapa contoh perangkat input. Perangkat input yang pertama itu ada sensor, receiver, infrared. Berguna sebagai penangkap sinyal IR yang dikeluarkan oleh remote. Yang kedua itu ada remote infrared. Berguna sebagai pengirim sinyal IR yang unik dan berbeda tergantung pada tombol yang ditekan. Yang ketiga itu ada sensor ultrasonik, berguna sebagai pengukur jarak dengan cara menembakkan gelombang ultrasonik. Yang keempat itu ada sensor pasif infrared, berguna sebagai pendeteksi gerakan dengan cara menembakkan pasif IR. Yang kelima itu ada sensor suara, berguna sebagai pendeteksi suara. Yang keenam itu ada sensor suhu dan kelembapan, berguna sebagai pendeteksi suhu dan kelembapan. Yang terakhir itu ada sensor radio frequency identification atau RFID, berguna sebagai pendeteksi frekuensi unik dari perangkat kartu atau tag khusus. Lanjut ke perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat yang menerima sinyal output dari microcontroller dan memberikan aksi lanjutan terhadap sinyal tersebut. Berikut adalah beberapa contoh perangkat output. Yang pertama itu ada display.matrix, berfungsi sebagai penampil display ini terdiri dari beberapa dot matrix yang berisi lampu. Yang kedua itu ada display LCD, berfungsi sebagai penampil panel display yang dimaksud bekerja berdasarkan efek cahaya yang dipandukan atau transmisikan oleh bahan kristal tertentu, dalam hal ini berupa kristal cairan dengan karakteristik tertentu. Yang ketiga itu ada motor DC atau dinamo, berguna sebagai motor penggerak. Cara kerjanya adalah apabila diberikan arus listrik DC, ia akan berputar. Dan apabila kutub positif dan negatifnya ditukar, maka alat ini akan berputar berlawanan arah dengan sebelumnya. Yang terakhir itu ada buzzer speaker, berguna sebagai penghasil suara. Suara yang dihasilkan oleh speaker ini layaknya sebuah sirine. Oke, dalam proyek yang telah kami lakukan, kami menggunakan beberapa perangkat output, salah satunya yaitu display LCD. Nah, itu berfungsi sebagai penampil di mana panel display yang dimaksud ini bekerja berdasarkan efek cahaya yang dipantulkan atau ditransmisikan oleh bahan kristal tertentu yang dalam hal ini berupa kristal cairan dengan karakteristik tertentu. Selanjutnya, output yang kami gunakan itu ada buzzer speaker. Nah, buzzer speaker berguna sebagai penghasil suara yang dihasilkan oleh speaker ini layaknya sebuah sirine. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari Walkbee yang telah kami buat. Kita bisa lihat di kolom nomor 9 sampai nomor 14, di situ ada cons INT, trick pin sampai button. Di kolom tersebut menunjukkan sambungan kabel contoh dari trick pin 9, yaitu
berada di dalam Arduino nomor 9. Tolong Cundak yang di sini. Oke, selanjutnya ada untuk mengatur ini trik pin sebagai output dan inputnya. Lalu ada LCD, settingan untuk menyala LCD dan settingan untuk agar lampu LCD belakang menyala dan seterusnya. Selanjutnya pada kolom nomor 32 LCD print sensor parkir, yaitu merupakan tampilan yang akan muncul saat pertama kali LCD ini dinyalakan. Maka tulisan sensor parkir akan muncul di dalam layar LCD tersebut. Selanjutnya di baris kedua ada by kelompok 3 dengan delay 3 detik saat layar dinyalakan. Selanjutnya ada digital writer dan microsecond, digital breaker dan microsecond lagi. Ini adalah trigger untuk mengirimkan sinyal, delaynya seperti contoh di tabel nomor 42, delay Microsoft microsecond 1 atau selang waktunya 0,001 detik, yaitu trigger akan mengirimkan dengan delay 0,001 detik. Selanjutnya ada duration dan distance sama dengan duration dikali 0,0343 bagi 2. 0,43 yaitu keseimbangan di antara inci dan sentimeter. Titik keseimbangannya yaitu ada di 0,0343 bagi 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dava. Baik, saya ini yang sudah tertera pada void loop, dan berarti ini akan berulang pada sketch nomor 50, kasih di set cursor, dan set nomor 21 LCD print, itu akan mendefinisikan jarak. Jadi pada saat simulasi ini di play, maka akan tampil tulisan jarak dan akan mendeteksi secara sendirinya jarak sebuah objek yang bisa ditangkap oleh sensor ultrasonik. Yang kedua ada LCD print, yaitu sentimeter. Ini akan mendefinisikan berapa jarak dari sebuah objek yang tertangkap pada sensor ultrasonik dan mendefinisikannya ke dalam satuan sentimeter. Dengan delay 1000 atau 1 detik. Lalu ada distance. Jadi di sini adalah kami mengambil project untuk sensor parkir. Jika objek yang ditangkap pada sebuah sensor ultrasonik itu kurang dari 30 cm, maka nantinya akan muncul tulisan di LCD dengan definisi jarak dan sentimeter, dan akan semacam akan berbunyi atau kita bisa sebut alarm, dan lampunya akan menyala jika sebuah objek berjarak kurang dari 30 cm. Dengan delay lampu dan suara akan off selama 0,5 detik atau 500 di sini definisikannya, dan akan tampil lampu dan buzzer itu selama 5 detik. Nah, selanjutnya di if distance, apabila jarak sebuah objek yang ditangkap oleh sensor ultrasonik lebih dari 30 cm, maka nanti di LCD akan tampil jarak yang ditangkap oleh sensor ultrasonik. Baik, selanjutnya saya akan play. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila jarak sebuah objek yang ditangkap oleh sensor ultrasonik kurang dari 30 cm, maka mereka akan muncul sebuah alarm untuk memperingatkan, dan
apabila jarak yang ditangkap oleh sebuah sensor ultrasonik di atas lebih dari 30 cm, maka tidak akan bunyi alarm karena dianggapnya itu adalah aman. Baik, akan kita ulangi. Ya, seperti ini. Jarak dari sebuah objek yang ditangkap oleh sensor ultrasonik adalah 15 cm. Dan ini terhitung terlalu dekat dan alarm akan berbunyi dan lampu akan menyala. Baik, segitu saja penjelasan dari codingan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai manfaat dan kegunaan sensor ini dalam bidang logistik yang akan dijelaskan oleh Resti Nur Hidayah. Proyek ini sendiri memudahkan operator gudang dalam pengoperasian proklip sehingga akan meminimalisir terjadinya resiko yang tidak diinginkan seperti terbenturnya proklip dalam proses pemarkiran proklip di gudang. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari materi dan codingan dari kelompok kami. Saya rasa cukup dan saya mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.